Selamat sore, Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Adiuswo yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore ini kita akan mengadakan persekutuan doa Adiuswo. Berhubung masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka persekutuan sore hari ini dilaksanakan di rumah masing-masing secara daring. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik, sehat, semangat, mantap, luar biasa. Masih ingat yang Kong yang Ti, Bapak Ibu akan Yaya Adiuswo? Masih. Mari kita ucapkan bersama-sama. Adiuswo, semangat. Adiuswo, Berbahagia. Adiuswo, berguna. Oh, yes, yes, yes. Mari yang Kong, yang Ti, Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Persekutuan sore ini kita buka dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 59 bait 1 dan 2. Pinujio tansah Allah momirah.
Mari Yang Pung, Yang Ti, Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dalam doa. Tuhan Bapa kami yang Maha Baik, penuh kemurahan dan belas kasihan, layakkanlah Tuhan pada sore hari ini kami hamba-Mu, para adiuswa, bersujud menyembah Engkau. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang berupa makanan jasmani dan rohani. Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Saudara Vikaris Deni Irawan. Urapi Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengarkan Tuhan, kuasai hati pikiran kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan sempurnakan doa kami ini, yang hanya kami panjatkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Adiyuswa yang dikasihi oleh Tuhan dan senantiasa mengasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan Adiyuswa, walaupun secara online, tapi senantiasa kita masih terasa kedekatan kita antara satu dengan yang lain. Dan walaupun terbatas karena hanya suara saja, namun kiranya melalui sore hari ini firman Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu Adiyuswa yang senantiasa mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang senantiasa hadir bagi kami semua. Terlebih Tuhan, pada sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan Adiyuswa GKJ Mijen Semarang. Tuhan, kiranya memberkati kami, melingkupi kami, sehingga setiap firman yang Engkau taburkan pada sore hari ini dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat berguna bagi kami, sehingga firman-Mu terus Tuhan menjadi penyegar di dalam kehidupan iman percaya kami. Tuhan yang ada di sorga, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga urapi, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Adiyuswa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama membuka kitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu adik Yosua yang senantiasa dikasih dan mengasihi Tuhan, pripun pawartosipun Bapak Ibu, sehat nggih? Sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat terus. Senantiasa kita harus sehat. Menjaga kesehatan kita di era new normal ini. Ini bukan hal yang baru bagi kita, namun kita ketika melihat flashback kembali, melihat masa lalu, waktu setahun yang lalu, bagaimana kita memasuki era new normal. Di dalam kita berperang melawan virus COVID-19 yang pada saat ini senantiasa masih kita hadapi pandemi ini. Namun dengan kita menjaga kesehatan kita dan menjaga kesehatan keluarga kita, kiranya virus COVID-19 ini dapat berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali, saling bertegur sapa dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu adik Yosua yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat beberapa pekan yang lalu, senantiasa kita digalakkan untuk era new normal. Itu sudah hal yang sangat wajar, di mana 3M itu sangat dekat dengan kita. Dan kemudian pemerintah mengubahnya menjadi 5M, yaitu menjauhi mobilitas, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Nah, semuanya itu harus kita jalankan. Nah, itu apa maksudnya? Supaya kita semua dapat memutus COVID-19 ini. Nah, bagi Bapak Ibu adik Yosua yang dikasih oleh Tuhan, itu merupakan sebuah undangan bagi kita semua untuk memasuki hidup yang baru sambil menunggu jatah vaksin bagi Bapak Ibu semua di tahapan-tahapan selanjutnya nanti. Nah, dalam kita menunggu jatah itu, kita senantiasa diharapkan senantiasa menjaga 5M itu tadi. Nah, itu merupakan undangan bagi kita untuk senantiasa hidup baru di era new normal itu. Nah, Bapak Ibu adik Yosua yang dikasih oleh Tuhan, undangan hidup baru di dalam Kristus itu menjadi tema kita, yang pada saat ini juga ditekankan di dalam 1 Petrus 2 ayat 1-4 itu. Kenapa ini sebagai sebuah undangan yang baru? Bagaimana undangan hidup baru di dalam Kristus? Nah, Petrus dalam hal ini, dalam konteks ini memberikan sebuah nasihat perihal hal-hal yang apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Nah, kenapa harus diberikan? Nah, nasihat ini diberikan supaya orang-orang Kristen pada waktu itu mempunyai landasan yang kuat senantiasa agar bisa mendasarkan diri mereka kepada Kristus. Ketika mendasarkan diri pada Kristus, kehidupan mereka diharapkan tumbuh dan menjadi seseorang yang baru. Nah, Petrus ingin orang-orang Kristen pada zaman itu senantiasa hidup baru, senantiasa mendasarkan diri mereka kepada Kristus. Karena pada waktu itu memang konteksnya banyak sekali orang-orang yang tidak mendekatkan diri mereka kepada Kristus. Mereka mengakui sebagai orang Kristen, tetapi diri mereka tidak mendasarkan kepada Kristus. Nah, Petrus ingin mengajak sebagaimana hidup baru dalam Kristus. Nah, itu juga yang ingin diungkapkan Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 1-4 ini. Undangan hidup baru di dalam Kristus. Nah, Petrus mengatakan dalam ayat yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah,
Ini diungkapkan kepada Petrus, diungkapkan kepada kita semua pada saat ini, bagaimana kita bisa hidup baru. Ya. Ayat 1 jelas dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah, kita ini diajak, ya, kita ini diajak meninggalkan kehidupan yang lama ini secara totalitas, membuang dosa-dosa dari kehidupan kita yang lama. Bukan hanya yang sedikit saja, tetapi total, segala dosa yang ada. Bagaimana kita bisa hidup baru kalau kita tidak meninggalkan dosa-dosa yang lama? Dosa-dosa itu harus dibuang. Nah, yang antara lain ini disebutkan kejahatan, segala tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah, dan lain-lain. Nah, ini masing-masing dosa itu kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak mengenakan. Lalu bagaimana bisa hidup baru kalau dosa itu masih ada di kehidupan kita? Semuanya itu harus dibuang. Nah, Petrus ingin menekankan bahwa pentingnya membuang dosa di dalam menerima Kristus secara baru. Loh, mas aku kan wis menerima Kristus. Apakah salah? Enggak salah. Itu sangat luar biasa bagi Bapak Ibu. Namun dalam hal ini Petrus ingin kita memperbaharui, melihat kembali, dan kita harus diajak mau membuang dosa-dosa itu. Di dalam kita menerima undangan hidup baru dalam Kristus. Kita diajak membuang dosa secara pribadi. Nah, ini lebih kepada bagaimana kita bisa introspeksi diri kita, ngocok, melihat, ya, melihat, berkaca, bercermin pada diri kita sendiri. Nah, ketika kita ingin menerima undangan hidup dari Kristus secara baru, kita diajak membuang dosa itu. Dan jangan kemudian kita balik lagi. Supaya apa? Supaya hidup yang baru itu kita benar-benar bersih. Tidak ada dosa yang menjangkiti hidup kita. Mas, bukannya Tuhan sudah nebus kita, bukannya dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Iya, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita hanya manusia biasa yang seringkali jatuh dalam dosa. Nah, undangan hidup baru dalam Kristus ini kita diajak untuk mau berbenah, melihat, membuang dosa-dosa yang lama itu. Nah, maka dari itu kita diajak untuk bisa berintrospeksi diri. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menerima undangan hidup baru dalam Kristus, kita diajak juga mempunyai keinginan dan kerinduan senantiasa dekat dengan Tuhan. Dalam hal ini Petrus mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, kedua hal ini sangat berhubungan, sangat erat. Nah, orang yang tidak membuang dosanya, tidak berintrospeksi diri, ini akan membuat seseorang itu kehilangan kerinduan terhadap kedekatannya dengan Tuhan. Ya, karena masih ada unek-unek, masih ada ganjalan di dalam hati. Nah, kalau di sini masih ada ganjalan, masih ada unek-unek, ya pasti mikirnya masih ke situ.
tidak akan berfokus mencari Tuhan, tidak akan berfokus mencari kedekatan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Nah, mereka yang memelihara kebencian dan iri hati dalam hati mereka, itu pasti orang-orang yang tidak punya nafsu. Nafsu makanan. Makanan apa? Makanan surgawi. Nah, mereka yang tidak punya kasih yang kudus dalam diri mereka, pasti mereka tidak akan menginginkan firman Tuhan, tidak akan menginginkan kedekatan dengan Tuhan. Maka dari itu, kita diajak seperti bayi yang dekat sekali dengan air susu yang murni. Kita bisa membayangkan bayi yang baru lahir tidak diberi susu oleh ibunya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Adi Yuswa? Bapak Ibu Adi Yuswa yang sudah punya cucu, yang sudah punya putra putri. Nah, pasti ketika Bapak Ibu mengingat bayi yang baru lahir langsung diberikan air susu yang murni oleh sang ibu, air susu ibu. Supaya di sana ada keselamatan, kehidupan, kedekatan. Nah, ini juga yang ingin ditekankan kepada kita. Kita diajak punya kerinduan akan air susu yang murni, yang rohani. Yaitu apa? Yaitu kedekatan kita dengan Tuhan. Supaya kita senantiasa beroleh keselamatan. Nah, air susu rohani ini artinya apa? Ini diartikan sebagai firman Tuhan. Nah, the pure milk of words, yang murni. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan ini tidak bercampur dengan kesalahan. Nah, maka dari itu kita diajak membuang dulu dosa kita, introspeksi dulu, agar firman Tuhan, kedekatan dengan Tuhan itu benar-benar murni. Nah, Bapak Ibu Adi Yuswa yang senantiasa dikasih oleh Tuhan, dalam menerima undangan hidup baru, kita diajak memiliki kerinduan yang mendalam, seperti bayi yang baru lahir dan yang sangat membutuhkan susu untuk kehidupan. Nah, kita pada saat ini diajak memenuhi undangan itu. Diharapkan mempunyai keterikatan yang sangat dekat dengan Tuhan, memiliki relasi yang sangat mendalam dengan Tuhan. Nah, dengan hal tersebut kita berharap kehidupan kita semakin hari semakin diperbarui. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Adi Yuswa yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah diperbarui masuk ke dalam undangan hidup baru di dalam Kristus, kita diajak senantiasa juga bertumbuh. Pertumbuhan ini harus merupakan tujuan kita sebagai orang-orang Kristen. Iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Nah, maka dari itu senantiasa kita mempunyai relasi yang mendalam, kedekatan dengan Tuhan. Diajak senantiasa iman kita bertumbuh. Bukan hanya ya sudah memasuki hidup baru, tetapi di sana tidak ada pertumbuhan. Nah, ini yang terkadang seringkali orang-orang Kristen tidak bisa tumbuh iman mereka. Ya karena sudah merasa mentok gitu.
Padahal senantiasa kita ketika mendekatkan diri dengan Tuhan, mendekatkan dengan punya relasi dengan Tuhan, belajar kepada Tuhan, menerima undangan hidup baru itu akan terus memperbarui hidup kita. Bapak Ibu Adiyuswo yang senantiasa dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kehidupan kita senantiasa diperbaharui dan memperbaharui, sehingga kita bisa menerima undangan hidup baru di dalam Kristus yang kehidupannya semakin hari semakin dekat, membaik bersama Tuhan. Mari Paskah ini kita jadikan momentum untuk semakin hari semakin baik, berbenah, berintrospeksi diri kita, agar kita bisa secara totalitas menerima undangan hidup baru di dalam Kristus. Selalu jaga kesehatan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih. Di sore hari ini Tuhan memberikan kami firman, penyegaran kepada kami, di dalam kami menerima undangan hidup baru di dalam Engkau. Kiranya Tuhan mau mengajarkan kepada kami, agar kami senantiasa memiliki keinginan, kerinduan, agar senantiasa dekat denganmu, seperti bayi yang baru lahir, yang sangat terikat akan air susu murni. Begitu juga dengan kami Tuhan, kiranya kami senantiasa seperti bayi itu, yang dekat selalu kepadamu, yang sangat terikat kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk setiap hari kami akan rindu kepadamu, memiliki keinginan untuk dekat kepadamu. Tuhan yang ada di surga, di dalam kami menerima kehidupan yang baru. Ajari kami untuk kami terus berintrospeksi diri, berbenah, agar kami bisa dengan totalitas mencerminkan firman-Mu di tengah kehidupan kami, melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan yang ada di surga, pada saat ini Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk para Bapak Ibu Adiyuswo, baik di GKJ Mijen Semarang maupun di gereja-gereja yang lain. Di era pandemi ini adalah hal yang sulit bagi para Bapak Ibu Adiyuswo ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kesehatan, baik berupa jasmani maupun rohani. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam masa pemulihan Tuhan sempurnakan. Kami serahkan Tuhan Bapak Ibu Adiyuswo ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memancarkan berkat-Mu kepada Bapak Ibu Adiyuswo ini. Tuhan yang ada di surga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa, teringat akan gereja kami, GKJ Mijen Semarang. Tuhan juga berkati, kiranya setiap rencana anggaran yang sudah disusun, kiranya Tuhan mau berkati. Setiap program yang ada Tuhan mau berkati. Terutama Tuhan berkati Bapak Ibu majelis yang dengan penuh kasih setia masih melayani jemaat-Mu GKJ Mijen Semarang. Tuhan yang ada di surga, kiranya mau berkati gereja kami, sehingga menjadi cerminan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang ada di surga, pada saat ini Tuhan, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan setiap jajaran yang terkait di dalam usahanya penanganan virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Tuhan yang ada di surga,
Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana alam dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan mau berkati, berikan penghiburan-Mu, berikan berkat-Mu kepada saudara-saudara kami ini. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Masih banyak keinginan yang syafaat yang ingin kami sampaikan, tapi Tuhan sudah mengerti yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kita akhiri persekutuan ini dengan memuji Kidung Pasaman Jawi nomor 84, bait pertama dan ketiga. Mara wong dosa, wong cilaka mareka.